Lagi ngopi ya? Tapi ini gimana rasanya? Alhamdulillah nikmat sekali. Enggak pahit? Kongres ke-21 Ya pahit ini. Coba lihat ke hati dulu. Masya Allah. Lihat Pak Direktur aja udah manis ini. Iya. dengar kata Kohati itu semangat dan terus berjuang. Semangat. Kaderisasi di hanya itu berperan penting, entah itu dari OC, terus SC dan Master of Training. Assalamualaikum Pak SC. Ini SC LK1 HMI Komisariat STP Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, HMI Cabang Mataram, yang lagi jalanin kesibukannya kayaknya, yang biasanya ngedit ya. Kiriman ke file Kohati. Nah, Kenapa? materi Kohati Jadi doang. PDF. Ini juga salah satu master HMI Cabang Mataram. Ini dia SC-nya juga. Jadi ada 2 SC yang digunakan. Lagi ngopi ya? Tapi ini Gimana rasanya? Alhamdulillah nikmat sekali. Enggak pahit? Kongres ke-21 Ya pahit ini. Coba lihat ke hati dulu. Masya Allah. Lihat Pak Direktur aja udah manis ini. Iya. Mantap Pak Direk. Hari keberapa sekarang? Ini hari kedua Pak Direktur. Hari kedua ya. Ya. Sekarang ada materi apa tuh, lagi agenda apa sekarang? Lagi masuk materi Kohati. Ke hati ya. Iya. Apa pesan buat Kohati kira-kira kalau mendengar kata Kohati, Pak SC? Ya, satu kata buat Kohati, berjuang. Berjuang. Terus saya. Kalau dengar kata Kohati, Pak SC gimana? Apa yang ingin disampaikan? Kalau saya mendengar kata Kohati itu semangat dan terus berjuang. Semangat dan terus berjuang. Kenapa kira-kira harus semangat dan berjuang? Nah, karena Kohati itu salah satu tiang negara ya. Itu di dalam slogan HMI tiang negara. Oh iya. Dalam Mars Kohati ya. Ya, Sebagai pendidik tunas muda. tunas muda. Tunas muda bisa juga diartikan sebagai pendidik para generasi bangsa ya. Ya. Jadi apabila Kohati gitu ya, tidak Kohati terus lemah, diberikan bangsa juga akan mundur. iya. Regenerasi mundur gitu ya. Iya. Pasti ya. Oke. Karena kekuatan Kohati itu sangat luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Kalau Pak SC apa alasannya kira-kira? Sampai harus Kohati itu perlu diberikan semangat lebih gitu kan, atau perhatian khusus kira-kira? Oh, betul itu. Artinya tidak ada perbedaan antara laki-laki sama yang perempuan. Ya. Semuanya rata karena mereka juga kepingin bagaimana merasa setara di depan yang laki-laki. Saya kira itu lebih pas. Oke. Cocok. Nanti kita coba minta tanggapan dari Kohati juga begitu kan? Apa kira-kira hal-hal yang penting kiranya perlu untuk dipertahankan atau untuk ditingkatkan di lembaga khusus Kors Ainewati. Mantap. Pak. Karena seperti yang disampaikan tadi sama SC Kanda Imron itu, Kohati itu bagian dari tiang negara dan pendidik generasi bangsa. Kira-kira gimana itu? Nah, Betul itu. betul ya? Iya, betul. Karena tanpanya adanya Kohati, maka negara tidak akan maju. Karena Kohati lah yang akan memberikan sebuah gagasan, ide maupun hal-hal yang berkaitan tentang keperempuanan, sehingga di situ menjadi guru pertama dari bangsa itu sendiri. Iya. Cocok. Saya kira itu.
Sini itu apa yang disampaikan pada momen LK kali ini selaku SC? Oke, saya selaku EC tentu sangat berharap sekali, baik itu terutama di kepanitiaan. Artinya di sini adalah salah satu proses, tidak ada lain bagaimana kita menjalankan proses kaderisasi sebagai bentuk spirit pengkaderan di HMI. Tentu ini menjadi awal yang paling utama kita sebagai kader HMI itu sendiri. Karena dengan proses kaderisasi maka kita akan mencapai apa yang menjadi tujuan kita di himpunan mahasiswa Islam itu sendiri. Cocok Kanda. Kalau untuk peserta kira-kira Kanda tidak terlepas begitu kan, suksesnya LK ini tidak terlepas dari semangat juang juga, semangat untuk mengawal kaderisasi ini dari SC gitu. Ya betul. Jadi untuk peserta, jadi pesan saya dari SC, jadi yang pertama itu kita mengikuti LK1 itu yang pertama harus berniat dulu, terus yang kedua komitmen ingin merubah diri. Siap. Itu saya kira. Ini kadang ini dan terkadang gitu peserta ini tidak tahu siapa dibalik suksesnya LK gitu kan. Yang peserta tahu adalah panitia saja barangkali begitu, karena belum tahu bagaimana struktural dan juga proses-proses kaderisasi di HMI gitu. Apa yang kira harus ditekankan kepada kader-kader baru ini Kanda SC? Kalau bagi saya semua aspek yang ada di kaderisasi di HMI itu berperan penting, entah itu dari OC, terus SC, dan Master of Training. 3 elemen ini menjadi salah satu pendukung tercetusnya generasi yang tangguh di masa depan. Karena di HMI semua kegiatan itu kita artikan sebagai kaderisasi. Betul, sepakat. Dan harapan kami di cabang Mataram selaku SC ada LK kali ini ya. Untuk LK Komisariat Persiapan STP ini kami berharap besar untuk bagaimana kemudian HMI cabang Mataram bisa melebarkan sayapnya ke perguruan tinggi swasta yang ada di Mataram. Nah, salah satunya itu di STP. Dan lihat ada semangat perjuangan yang luar biasa yang dibawa oleh kader-kader HMI Komisariat STP. Jadi begitu Pak Direktur Lapmi. Kita ketahui inilah tidak menutup lagi ya. Ini bukan rahasia publik lagi bahwa ini di ujung kepengurusan dan juga teman-teman pengurus HMI cabang Mataram tentu sudah sekian kali menjadi SC ya kan, di kegiatan-kegiatan khususnya LK1. Apa yang membedakan? Nah, ini kan apa yang membedakan kali ini Kanda Imron ini jadi SC dengan di komisariat lain gitu. Karena ini LK pertama yang dilakukan oleh Komisariat STP, Persiapan STP. Kalau saya tidak ada yang membedakan ya. Karena apa? Karena di semua komisariat perlakuan kita atau fungsi kita sebagai SC ya harus kayak gitu. Tidak ada yang misalkan komisariat A pengakuan kepada mereka lebih, bukan, tetapi sama rata. Terkait dengan juga sistemnya juga sama, tetapi ada sedikit yang kami poles supaya ada kemajuan di setiap proses kaderisasi. Begitu juga di Komisariat STP kita terapkan agak sedikit yang lebih maju untuk ke depan. Oke. Kalau Bang, ini saya kembali lagi nih ya, Bang. Ini kan Kanda STP ini pengalaman pertama ini, seperti yang dibilang tadi sama SC Imron gitu, tidak ada dari segi perlakuan gitu kan, tidak ada pembeda gitu, tetapi berbeda dengan komisariat lain yang sudah bisa dibilang matang gitu,
secara kaderisasi dan juga pengalaman mengelola LK gitu kan. Otomatis bisa dibilang momen LK kali ini SC itu sedikit bekerja keras untuk bagaimana mengarahkan begitu. Apa kira-kira yang beda? Saya kira tidak ada hal yang menjadi persoalan terkait antara STP dengan komisariat lainnya. Yang pastinya yang pertama yang harus kita tingkatkan itu adalah proses pembelajaran. Artinya di situ kita akan mendapatkan terkait dengan bagaimana kita mengerjakan sesuatu terkait dengan hal-hal yang berkaitan tentang proses kaderisasi itu sendiri. Karena saya kira hal-hal yang paling mendasar bagi kader HMI itu adalah bagaimana untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Mungkin teman-teman di STP dulunya pernah ikut LK1, nah sekarang mereka berada pada level yang kedua, yaitu bagaimana untuk melaksanakan kegiatan LK1 itu sendiri. Jadi teman-teman peserta juga melaksanakan proses. Nah sekarang untuk teman-teman kepanitiaan tentu juga berada pada proses itu sendiri, bagaimana untuk mengkebas terkait dengan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Karena suksesnya kegiatan LK1 ini tentu tidak terlepas dari panitia pelaksana itu sendiri, sehingga dalam momentum LK1 ini tentu saya sebagai SC sangat berharap bagi teman-teman kepanitiaan untuk bagaimana untuk mensukseskan sesuai dengan kemampuan teman-teman itu sendiri, karena ini adalah salah satu momentum bagi teman-teman untuk belajar bagaimana untuk menambah kapasitas teman-teman dan bagaimana untuk mengkomunikasikan diri, bagaimana menjadi orang-orang yang mampu menciptakan sebuah kegiatan yang tentunya memiliki output yang bagus. Saya kira itu. Oke Kanda. Terakhir ini barangkali bisa dijawab oleh SC Amrullah dan SC Imron gitu kan. Sebagai pembelajaran kita ini ke depan, khususnya untuk teman-teman STP pada kesempatan LK kali ini, apa yang kurang sehingga bisa menjadi referensi gitu untuk pembenahan selanjutnya. Oke. Dari kegiatannya. Jadi terkait dengan kekurangan, tentu yang pertama saya kira teman-teman ini berada pada proses pembelajaran. Jadi saya kira yang perlu ditanamkan bagi teman-teman itu adalah yang pertama itu adalah tahapan orientasi. Artinya tahapan orientasi itulah bagaimana teman-teman memfokuskan diri, baik itu dari niat, tekad dari teman-teman bagaimana untuk berusaha melaksanakan sebuah kegiatan ini supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan bagus sesuai apa yang menjadi harapan yang berada di Komisariat Persiapan STP itu sendiri. Oke. Kalau SC Imron, ya. Apa yang kurang kira-kira dari LK kali ini untuk jadi pembenahan gitu kan selanjutnya? Sebenarnya tidak ada kekurangan, itu saja. Tidak ada kekurangan ya. Dan untuk komisariat lainnya supaya manajemen waktu itu harus sesuai. Itu yang kurang ya. Jadi setiap kegiatan itu kita perlu menghargai waktu gitu kan ya, sehingga itu menjadi tolak ukur keberhasilan kita untuk melaksanakan satu kegiatan. Salah satunya adalah menghargai waktu dan benar-benar mengelola waktu itu gitu ya. Oke, terima kasih SC. Kita akan sukses terus buat Direktur LAPMI, makin jaya dan semangat. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.